Menggunakan kalimat takbir dan tahmid dan tasbih sebagai pujian rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dasar daripada mengagungkan Allah, ayat Al-Qur'an mengatakan walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan seharusnya kamu membesarkan Allah atas segala petunjuk yang Allah berikan kepadamu, itu sebagai bersyukur. Pada hari ini suara takbir terus bergema mengiringi langkah manusia menuju tempat sholat untuk melakukan ibadah sholat Idul Fitri. Mereka berkumpul dan berbaris pada shaf yang sama, ruku dan sujud dengan rendah hati yang tulus dan ikhlas, memohon ampunan serta mengharap hidup ini akan menjadi lebih baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seluruh umat Islam telah lulus menjalankan puasa selama bulan Ramadan. Pada hari ini tanggal 1 Syawal, kita memasuki hari raya yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada fitrah yang suci, lembaran yang di dalamnya terhapus segala dosa dan terhampar luas segala nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, syahrun Ramadhan wa syahrun qalallahu alaikum siyamuhu wa sunantu lakum qiyamuhu faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubikum kayamin waladatu ummuh. Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang mewajibkan kamu berpuasa dan diharuskan pula ibadah pada malam harinya. Maka barang siapa yang berpuasa di siang hari dan beribadah di malam harinya karena iman dan mengharap ridha Allah, maka keluarlah dosa-dosanya seperti seorang bayi yang baru lahir dari naik ibunya. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, ada beberapa hikmah yang dapat saya ambil dari pelajaran ibadah puasa. Yang pertama adalah bahwa ibadah puasa menanamkan kesabaran dalam jiwa manusia. Ibadah puasa yang kita lakukan selama ini itu tidak terlepas dari didikan menanam jiwa sabar dalam menghadapi segala kehidupan manusia. Oleh karena itu, umat Islam dituntut untuk memiliki pendirian yang tegas dan jelas. Jangan mudah terhasut, karena perbuatan menghasut itu adalah dan sifat iri hati itu akan menjadi penghalangnya terkabulnya doa kita. Hikmah puasa yang kedua adalah bahwa ibadah puasa melahirkan kepekaan dan peduli sosial. Selama 1 bulan kita tertimpa dengan dahaga serta hal-hal yang membatalkan puasa, itu mengandung makna yang sangat dirasakan oleh orang-orang yang setiap saat hidupnya dalam keadaan serba kekurangan. Bagi orang-orang yang kehidupannya serba kecukupan, di saat menjelang buka puasa dan sahur, makanan dan minuman serba ada. Apalagi menghadap hari raya Idul Fitri, disambut dengan hati yang sangat gembira karena seluruh kebutuhan lebarannya terpenuhi, pakaian bahkan zakat fitrahnya pun lunas. Tetapi ada juga yang menghadapi lebaran disambut dengan kesedihan dan tangisan karena jauh dengan orang tua, hidupnya menderita. Cobaan silih berganti. Di awal bulan Ramadan ini, banjir telah melanda dunia. Musibah silih berganti, bahkan sampai merenggut nyawa. Bahkan saudara-saudara kita masih berbaring di rumah sakit. Semua itu mengharap kesembuhan kita dan kesehatan, serta mengharap bantuan doa dari kita semua. Ada juga yang menghadapi hari ini disambut dengan penuh kecewaan karena selama bulan puasa ini tidak pernah melakukan ibadah puasa. Dia tidak mau bergaul dengan orang-orang yang sering beribadah. Dan ada juga yang menghadapi hari ini penuh dengan kesedihan
kebutuhan lebarannya tidak terpenuhi, hidupnya serba kekurangan, pakaian sanak keluarga tidak terbelikan. Bahkan sampai saat ini mungkin zakat belum lunas. Oleh karena itu, untuk meringankan penderitaan mereka, diperlukan tangan-tangan manusia yang mau selalu ada di atas. Karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sifat pedulian sosial telah kita jalankan walaupun dengan sederhana, membagi-bagikan kepada orang yang berhak, orang-orang yang mau tangannya ada di atas. Namanya peduli dan sosial daripada banyak bicara tidak ada bukti. Wa fi alwali maqul sayyul wal mahrum, dan pada harta-harta kamu semua ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Hikmah puasa yang ketiga adalah ibadah puasa melahirkan manusia bertakwa. Bertakwa merupakan tujuan akhir daripada seluruh rangkaian ibadah puasa. Karena hakikat puasa adalah menciptakan manusia yang taat, juga mampu menjalankan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini merupakan hari raya umat Islam seluruh dunia. Hari Idul Fitri dinamakan hari perdamaian, karena kita sesama karib kerabat, sama teman dan kawan saling bersilaturahim serta bersalaman dan berjabatan tangan, yang mana maksud dan tujuan adalah memohon maaf lahir dan batin. Sidang Id yang berbahagia, puasa Ramadan telah berakhir dan selesai, maka sudah tidak ada puasa lagi sampai datang bulan Ramadan yang akan datang. Semoga kita semua diberikan umur panjang. Yang ada hanyalah puasa-puasa sunnah seperti puasa hari Senin dan Kamis, juga puasa sunnah-sunnah yang lainnya. Saya sebagai khatib menganjurkan puasa bulan Syawal yang jumlahnya 6 hari, karena puasa bulan Syawal itu pahalanya sangat besar sekali. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana summa atba'u sittan min Syawali faqannama shamahu dahra. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu berpuasa 6 hari bulan Syawal, maka seakan-akan puasa setahun penuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dari uraian tadi bisa saya simpulkan sebagai berikut. Bulan Ramadan adalah bulan pencucian dari segala dosa. Ramadan adalah kekaburan rahmat bagi seluruh umat dan pengentasan dari segala siksaan kubur. Sedangkan Syawal adalah bulan kemenangan setelah berperang melawan hawa nafsu di bulan suci Ramadan. Kita sebagai umat manusia tidak terlepas daripada salah dan dosa. Oleh karena itu, pada kesempatan ini hendaknya kita saling maaf-maafkan sesama yang lainnya. Hari Raya Idul Fitri merupakan momen yang tepat untuk dijadikan kegiatan bersilaturahmi kepada tetangga dan sanak famili. Kita ajak anak-anak kita untuk berjabatan tangan dengan kata-kata mohon maaf lahir batin, baik kepada orang tua, kerabat dan tetangga, dengan segala rendah hati saling memaafkan. Asra'ul khair, sawabal bir, wasilatul rahmi, wasra'ul syarri, uqubatal bab, wa qati'ah. Suatu perbuatan yang baik dan cepat pahalanya adalah berbuat kebaikan dan bersilaturahmi. Dan suatu perbuatan yang buruk yang cepat siksaannya adalah berbuat jahat, menganiaya dan memutuskan tali silaturahmi. Sikap saling maaf-maafkan atau mempererat tali silaturahmi hendaknya kita jalankan setiap saat. Sikap silaturahmi bukan dipakai hanya hari raya Idul Fitri saja, tetapi hendaknya dibudayakan dimanapun kita berada. Oleh karena itu, sifat saling maaf-maafkan merupakan ajaran Islam yang paling mulia. Semoga melalui hikmah Ramadan ini
atau Idul Fitri ini, kita akan dapat meningkatkan kepekaan dan kepedulian sosial serta kebersamaan yang diikat oleh tali silaturahmi yang mewujudkan masyarakat Islam pada masa yang akan datang. Pada akhirnya kepada Allah Jualla kita kembali dengan memanjatkan doa semoga Allah senantiasa membuka pintu keberkahan dan keselamatan untuk kita semua. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Minal aidin wal faizin. Barakallahu fil qanadim wa nafa'ani wa iyyakum bima wa dzikr hakim wa taqabbal minna innahu wal ghafurur rahim.